yield atau keuntungan dari obligasi ini hanya 4 hingga 7% per tahun. Kita bandingkan saja dengan sawit dengan kasus di tempat aku sekarang. Harga per hektar sawit yang sudah atau siap panen itu 100 juta. Jadi jika membeli 2 hektar itu kita memiliki, berarti kita butuh uang 200 juta untuk membeli 2 hektar lahan ya. Dan nanti akan saya tampilkan perbandingan bagaimana ketika kita investasi dengan nilai yang sama 200 juta di obligasi dengan di perkebunan sawit ya. Nah, sawit ini jika bibitnya bagus dan dirawat itu bisa mencapai 2 ton per hektar dan 2 kali panen per bulan. 2 ton per hektar dan 2 kali panen per bulan. Jadi kalau kita sawitnya terawat, maka kita bisa 4 ton ya per bulan, itu panennya bisa sampai 4 ton. Di sini kita ambil terkecil saja. 1 kali panen 1,5 ton per 2 hektar ya. Jadi karena 2 kali panen, jadi 3 ton per bulan. Harga sawit sekarang saat ini itu normalnya 2.800, tapi ini saya perkecil menjadi 2.600 saja ya. Jadi dalam 1 bulan kita panen 3 ton dikali 2.600, itu nilainya 7.800.000 ya. Nah, dikurang upah panen, pupuk 2 juta dan biaya lainnya seperti perawatan 1 juta, tersisa sekitar 4 juta sekian. Untuk hitungan investasi ini persentasenya cukup besar jika dihitungkan per tahun. Totalnya mencapai 50-an juta jika dipresentasikan. 50 juta sekian itu dibagi 200 juta itu bisa mencapai 24% per tahun. Nilai pengembalian atau returnnya dari nilai investasi kita 200 juta per tahun itu, kita bisa mendapatkan return dari investasi kita itu mencapai 24% per tahun. Cukup besar ini kan. Jika kita investasi di obligasi atau yang lainnya yang sejenis, itu hanya mampu 4 hingga 7%. Kalaupun ada di atas itu mungkin dalam keadaan tertentu saja ya. Nah, bandingkan 24% itu dari kita bandingkan jika kita investasi di kebun sawit itu 24% returnnya per tahun dibanding dengan 7% per tahun. Tentu sangat jauh bukan gapnya. Nah, dari sini kita dapat ambil pelajarannya. Nah, satu jenis investasi bagus untuk si A tetapi belum tentu baik untuk si B. Melihat kondisi masing-masing investor, kita termasuk investor yang berani ambil risiko tinggi atau enggak, dan kondisi ketika kita berada di daerah tertentu. Mungkin kalau kita berada di kabupaten yang kecil, tentu kita bisa investasi di bidang perkebunan atau yang lainnya. Nah, tapi kalau kita berada di kota, tentu kita mungkin akan memilih investasi yang instrumen keuangan, yang mungkin kripto, saham dan sejenisnya ya. Nah, itulah beberapa poin yang dapat saya ambil dari video tersebut ya. Ini murni opini pribadi saya sebagai petani yang terjun langsung mengurus dan mengolah lahan sawit pribadi. Jadi untuk saat ini menurut saya, untuk kita yang berada di wilayah kabupaten atau pedesaan yang kecil yang lahan